Sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana caranya membuat validasi untuk form yang belum diisi atau yang masih kosong. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat yang lebih advance lagi. Di sini saya akan mencoba untuk membuka brackets. Kemudian saya akan mencoba untuk menambahkan beberapa validasi lagi. Misalkan untuk username, biasanya username-nya hanya berupa huruf misalkan. Kemudian untuk password panjangnya harus 8 karakter misalkan. Dan password harus sama dengan password. Begitu pula dengan email, emailnya harus valid. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuatnya. Saya akan mencoba untuk memulainya dari username terlebih dahulu. Untuk membuat validasi username, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan else if. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan yang namanya break match, di mana break match nanti akan berguna untuk membuat supaya isian hanya menerima inputan huruf. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan break match. Kemudian di dalamnya saya akan mencoba untuk menambahkan tanda petik. Lalu di sini saya akan mencoba untuk membuatnya seperti ini. Ini adalah polanya. Yaitu saya hanya memperbolehkan karakter A kecil sampai Z kecil. Kemudian A besar sampai Z besar. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menambahkan bintang, lalu tanda dolar seperti ini, lalu tanda slash seperti ini. Ini namanya adalah regular expression, yang biasanya digunakan untuk mencari pola-pola tertentu. Dan di sini saya akan mencoba untuk menambahkan nama variabel yang ingin di match, yaitu username. Oke, jadi kalau username-nya sesuai dengan atau, di sini ada kata tanda seru, yang berarti kalau tidak sesuai dengan A sampai Z atau A besar sampai Z, maka username-nya akan salah. Di sini kita akan coba copy, tekan Ctrl C, lalu tekan Ctrl V. Username harus berupa huruf. Oke. Jadi nanti misalkan kita isikan dengan angka misalkan, maka nanti username-nya akan error. Di sini kita akan mencoba untuk mengetesnya. Saya akan mencoba untuk membuka http localhost, kemudian mini-cms, kemudian slash, di sini register.php, lalu tekan enter. Di sini ada error, yaitu unexpected tanda koma. Kita akan coba cek di sini. Oke. Di sini username-nya harusnya bukan di sini, akan tetapi di dalam break match-nya. Oke. Sekarang harusnya sudah benar. Reload. Oke. Ketika saya klik daftar sekarang, maka field yang harus diisi akan menampilkan error. Misalkan username, saya akan coba isi dengan angka. Maka nanti username harus berupa huruf. Ketika saya coba masukkan seperti ini, maka username harus berupa huruf. Lalu ketika kita masukkan yaitu hurufnya, maka username-nya akan berhasil. Di sini harusnya menampilkan sebuah teks yang tadinya sudah kita ketik. Caranya cukup mudah. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan, yaitu di dalam sini kita akan menambahkan yaitu value, kemudian username. Saya akan juga akan mencoba untuk menambahkan untuk passwordnya value. Kemudian di sini kita berikan
bukan cuma username, akan tetapi dengan tag PHP-nya seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga sama dengan password. Kemudian di sini juga sama. Oke, untuk passwordnya. Kita set value terlebih dahulu. Value sama dengan password seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah email. Value email. Oke. Ini password karena yang kita ingin tambahkan adalah ulangi password. Oke, jadi ketika misalkan saya akan coba untuk enter terlebih dahulu. Oke. Di sini ada notice undefined variable karena seharusnya kita menambahkan isset terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba tambahkan yaitu PHP karena sebelumnya kita tidak menyebutkan untuk username, password dan juga password, begitu pula dengan email. Jadi kita harus memakai isset terlebih dahulu. Di sini saya akan coba tambahkan PHP, kemudian if, isset di sini, kemudian saya akan masukkan username-nya, Ctrl X, username seperti ini. Kemudian saya akan coba echo username, Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita akan coba kopikan ini, tekan Ctrl C. Kemudian tekan Ctrl V pada password. Ganti ini menjadi password. Begitu pula dengan yang ini. Oke, begitu pula dengan yang ini. Kita akan coba ganti. Set. Ini adalah password. Kemudian ini juga password. Oke. Kemudian yang ini juga sama, yaitu email. Ini adalah email. Kemudian ini adalah email. Dengan begitu nanti ketika kita coba enter, maka akan terjadi normal seperti biasa. Ketika kita tidak mengisikan apa-apa, akan terjadi error. Username harus diisi, password harus diisi. Begitu pula dengan ulangi password dan email. Selanjutnya, misalkan di sini saya isikan dengan angka, maka username harus berupa huruf dan ada tampilan username yang telah kita masukkan sebelumnya. Misalkan kita masukkan yaitu Jack seperti ini, daftar sekarang, maka akan ada Jack di sini dan tidak ada error. Kemudian ada password dan juga ulangi password. Kita akan coba membuat validasi untuk password. Misalkan password. Di sini kita akan coba cek. Untuk password, misalkan else if. Misalkan passwordnya kurang dari 8 karakter. Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya strlen atau untuk menghitung jumlah karakternya. Di sini misalkan strlen password kurang dari 8. Maka di sini error password minimal 8 karakter. Oke, seperti ini. Jadi, misalkan kita akan coba masukkan password. Dia cuma ada 3 karakter. Kita daftar sekarang. Password minimal 8 karakter. Akan tetapi, ketika kita coba untuk memasukkan 8 karakter.
Oke, daftar sekarang, maka passwordnya tidak akan ada error. Oke, selanjutnya kita akan coba masukkan kembali, yaitu untuk password, karena ulangi password harus sama dengan password. Di sini saya cukup mudah sekali gunakan else if seperti ini. Kemudian Anda tinggal cocokkan, yaitu password tidak sama dengan password. Maka di sini error password sama dengan ulangi password tidak cocok dengan password. Oke, jadi seperti ini. Misalkan di sini saya coba masukkan yang tidak cocok, ulangi password tidak cocok dengan password. Akan tetapi ketika saya coba masukkan yang benar, yaitu 1-8, klik daftar sekarang, maka errornya akan hilang. Selanjutnya adalah email. Untuk email kita mempunyai yang namanya filter validate email. Bagaimana cara menggunakannya? Di sini kita akan mencoba untuk menambahkan else if. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan, yaitu tidak sama dengan atau jika tidak filter var, seperti ini. Kemudian di dalamnya adalah variabelnya, yaitu email, filter, oke, validate email. Oke, jadi ini fungsinya untuk memvalidasi email. Apakah emailnya valid atau tidak? Yaitu error email Anda tidak valid. Oke, yang dimaksudkan valid adalah seperti ini. Misalkan untuk email saya hanya masukkan seperti ini, maka email Anda tidak akan valid. Di sini saya menggunakan type email. Akan tetapi ketika saya menggantinya menjadi type text seperti ini, kemudian saya akan kembali, yaitu di sini saya akan coba reload. Oke, di sini misalkan saya masukkan seperti ini, maka email Anda tidak valid karena tidak ada @ dan juga nama domain di belakangnya. Misalkan saya masukkan, yaitu check@gmail.com, misalkan saya klik daftar sekarang, tidak akan terjadi error. Dan sekarang kita siap untuk mengkoneksikannya ke dalam database pada video selanjutnya, yaitu kita akan mencoba untuk membuat pendaftaran member ini akan langsung terkoneksi ke dalam database.